ada yang aneh ya? Suaranya gentayangan gitu rasanya. Ini namanya vibrator, Pak. Vibrasi. Oh iya, vibrasi. Wah, ini. Gitu. Baru. Tapi bagus, saya kira tepuk tangan dulu dong. Nah, ini dia Suara Bhayangkara yang kemarin baru saja menjuara ya, atau mendapatkan gold medal di The Sugiya Pranata International Choir Competition. Wah, angel kok, tepuk tangan dulu dong. Ini tentunya prestasi yang sangat membanggakan. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Banyak juga boleh ya, Bu ya? Boleh. Dengan Bu. Hai, halo Sobat Polri. Ketemu lagi di SSDM. Seru-seruan di Mabes Polri. Kali ini bersama saya Pak Babin. Nah, pemirsa, tentunya pada kesempatan kali ini sudah datang bersama Pak Babin salah satu grup vokal andalan Polri. Beliau adalah Suara Bhayangkara. Tepuk tangan. Nah, sedikit perkenalan bahwa Suara Bhayangkara Polri ini adalah grup vokal yang terdiri dari anggota Polri yang berada di Mabes Polri, tentunya dari seluruh anggota Polri yang ada di Indonesia. Kita akan kenalan dulu dengan yang pertama. Pak Babin akan kenalkan dengan pembina dari Suara Bhayangkara, yaitu ada Kompol Temi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak Sehat? Babin. Sehat. Nah, kemudian di samping beliau ini ada coachnya atau pelatihnya, yaitu Pak Agus Kurnia. Agus Kurnia. Beliau ini juga anggota Polri juga. Di mana dinasnya, Bapak? Di Yanma Subaksik Polri, di Kors Musik. Iya, Subbaksik. Subbaksik. Mungkin pemirsa kalau belum ada yang tahu, Subbaksik adalah Bagian musik. bagian musik ya? Iya. Terus- Terus Yanma Polri. Dian Mapolri. Berarti kalau mungkin teman-teman tahu kalau kita sedang upacara itu salah satu penabuh. Betul. Betul ya, Pak? Saya padahal cuma mengira-ira loh ya. Terus ada di sini Ibu Indri. Selamat siang, Ya, Ibu. selamat siang. Ibu Indri dinas di mana, Bu? Kebetulan sama dengan Pak Agus di Yanma Subaksik juga. Iya. Terus ada lagi anggota Bu Temi, Mas. Siap sila. Mas Sila Bribda. Bribda Karelius Hari Silaban. Oh iya. Siap. Dinasnya di mana? Dinasnya di Korsabara Barakam Polri. Wah, luar biasa. Bu, kemarin kan sebuah prestasi yang sangat membanggakan tentunya nih. Mendapat gold medal di The Sugiya Pranata International Choir Competition. Intinya adalah lomba nyanyi lah. Iya. Biar nggak susah-susah di Iya, Pak Babin. di mana? Di Semarang ya, Bu Di ya? Semarang. Itu pas mau dapat itu tegang nggak sih, Bu? Tegang, Coach. Maaf, Pak Babin, karena biasa sama Coach. Iya, iya. Tegang karena kembali kami mendapatkan perintah. Kami melihat itu suatu kepercayaan ya, Ya. buat kami yang tergabung dalam paduan suara Polri, Suara Bhayangkara ini. Karena ini pesan Pak As pada waktu itu mengikuti kompetisi paduan suara itu naik kelas gitu. Kalau 2 tahun sebelumnya kami mengikuti yang Sebelumnya SD berarti ya? Nasional kok. Oh, Nasional. oh, Pak Babin. ini internasional, Bu ya? Ya, internasional. Dan baru pertama kali peserta dari kementerian dan lembaga itu hanya Polri. Jadi semuanya dari komunitas paduan suara, dari universitas yang udah berpengalaman. Tapi kami sudah berlatih dan bertekad untuk yang terbaik ya, Coach ya. Dengar-dengar, Bu, katanya ada yang sakit kemarin tuh, bener ya, Bu ya? Iya, Jadi kan ada berapa sih anggotanya sih? 43. 43. penyanyinya. Itu kalau ada 1 atau 2 yang sakit, mengaruh ya, Bu? Ngaruh, karena kalau paduan suara itu formasi suara, formasi produksi suara. Jadi kalau ada yang sakit mungkin menjadi formasinya tidak seimbang, jadi harmoninya gimana, Coach? Ya, tentunya itu kan paduan suara itu terdiri dari suara sopran untuk suara wanita. Oke, suara wanita itu tinggi. sopran. Iya, suara wanita yang tinggi. Oh, Terus alto untuk suara wanita yang rendah. Ibu bisa, Bu? Oh, bisa. Contoh, Bu, suara yang tinggi gimana, Bu? Yang apa nih? Yang tinggi. Sopran, sopran. Itu sopran. Itu tinggi ya? Oh, iya. Kalau alto, alto. Seperti itu. Sopran, sopran. Jangan ya, dikat aja nanti. Jangan dimasukin. Nah, terus, Pak? Maksudnya yang
suara pria tinggi itu tenor. Tenor. Iya. Terus suara pria yang rendah itu bass. Pak Agus ini baru ngomong aja udah merdu nih. Belum nyanyi loh Bang Gersat. Jadi kalau paduan suara itu ya ibaratkan sebuah bangunan itu sopran itu atapnya, tenor sama alto itu isinya kursi atau dapur atau apa. Nah pondasinya yaitu bass. Nah itu harus kokoh itu, kalau bassnya kurang kokoh goyang. Ini satu kesatuan lah ya Pak ya. Betul. Bu, sebetulnya nih boleh cerita nggak sih awal terbentuknya Suara Bayangkara itu bagaimana sih? Atau memang kumpulan dari anggota yang hobinya nyanyi atau seperti apa Bu awalnya? Pada waktu itu 2002, Suara Bayangkara ini terbentuk karena perintah Bapak ASSDM pada waktu itu. Kami Polri mendapatkan undangan untuk Polri itu bisa mengikuti kompetisi paduan suara tingkat nasional yang pada waktu itu diadakan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pesan Pak As agar dipersiapkan karena menurut pimpinan event ini bagus sekali untuk Polri bisa tampil, bisa menampilkan figur Polri yang humanis, bahwa Polri itu juga bisa mempunyai talenta yang dalam bidang seni dan budaya. Ya. Pada waktu itu 2002 aku. Dan kami mengikuti pada waktu itu mendapatkan meraih gold medal ya. Coach, Oh ya. langsung gold medal? Gold medal, kemudian 2 kategori best kostum dan best choreo. Dulu awalnya anggotanya siapa aja nih Bu? Yang masih ada nih, eksis sama Nah, sekarang? kembali ke perintah Pak As waktu itu karena event ini besar dan ada misi dari pimpinan, tidak bisa asal kan Pak Babin. Nah, makanya diaudisilah para personil Polri yang mempunyai talenta Polri. Karena waktu coach kami ajak berdiskusi permintaan coach bahwa yang dilatih ini bukan hanya menyanyi tidak fals gitu, tapi bisa menyanyi. Iya, Makanya diaudisi, kemudian terbentuklah formasi Suara Bayangkara. Oh gitu. Jadi nggak sembarangan juga ya kita memilih anggota-anggota yang tergabung dalam Suara Bayangkara ini, karena di samping mereka punya talenta dalam bernyanyi khususnya, tapi juga punya kredibilitas, punya integritas yang harus dijunjung tinggi, bahwa Polri itu selain harus disiplin, tapi juga harus bersikap humanis dan berkesenian. Itu tentunya akan kita gali di situ Pak Babin. Karena ikatannya besar Pak Babin. Ikatannya ini 40 orang. Betul. Jadi dinamika di dalamnya itu tadi kredibilitasnya ada, disiplin ada. Kemudian dari setiap kami keluar gitu ya untuk satu kompetisi atau tampil, kami official ini maupun coach selalu mengingatkan rekan-rekan untuk bisa mengemban itu tadi, duta seni Polri itu tadi, dalam berkomunikasi dengan masyarakat, dengan sesama peserta, dan luar biasa sambutannya positif sekali. Fokus itu ternyata penting ya Bu. Karena kalau saya lihat tadi, mungkin kalau kita di suara satu, bisa kalau nggak fokus ya ketarik ke suara sana gitu, bisa ya Bu? Bisa. Itu namanya apa? Bu Indri, juga kayak gitu ya? Jadi memang dari awal rekrutmen itu kita tidak hanya mencari Orang yang hobi nyanyi. kualitas atau Oke. hobi nyanyi, tapi kita juga menyaring dan betul-betul daya tangkap musikalitas kita pertimbangkan, hearingnya harus bagus gitu. Jadi tidak hanya sekedar Hobi kualitas nyanyi. suara, Oh, tapi iya. juga musikalitasnya. Tadi Selain itu juga Pak Babin juga kita itu di samping berlatih bernyanyi itu kita juga masih terbebani dengan pekerjaan kita itu, dan itu tidak harus terputus. Latihan, habis selesai latihan, pekerjaan tetap harus diselesaikan. Iya. gitu. Ini istri saya nih, tadi udah nitip pesan kalau nanti saya ikutan direkrut jadi Suara Bayangkara kan. Cocok, Babin cocok jadi sopran. Nyaring soalnya teriaknya. Istrinya tuh hobi nyanyi. Bener. Di kamar mandi nyanyi. Saya mau berangkat kerja dia udah nyanyi. Saya pulang kerja kalau nggak bawa oleh-oleh dia nyanyi lagi kayak gitu. Nyanyi terus. Makanya Pak Babin Lius Nah ya, ini. sakit kemarin itu ya karena kita maraton latihannya semakin mendekati itu, kami rasanya nggak puas-puas untuk latihan, kebut-kebut terus. Waktu berangkat ya sudah sebetulnya kondisi sudah pada agak turun. Tapi puncaknya 3 hari sebelum ini demam, terus Indri juga demam ya.
sampai akhirnya harus infus masuk rumah sakit di Bayangkara Akpol. Akhirnya J-3 baru lepas infus dan langsung make up ya, Coach. Ya. Itu Mas Silaban, cerita ini yang sakit Mas Silaban ini ya? Iya. Itu nggak mempengaruhi performance tuh? Tentu ada Pak, pengaruh terhadap suara, soalnya kondisi saya kan lagi kurang fit. Tapi dengan semangat saya pengen tampil bersama rekan-rekan saya, pengen membanggakan Polri, tentu saja sehat saya itu mulai tumbuh, dan saat pas H-3 saya baru lepas infus, J-3. ya 3 jam sebelum tampil, dengan semangat saya pengen tampil, mulai kesehatan saya itu mulai tumbuh. Aslinya mana sih Mas Silaban? Saya aslinya orang Batak Pak, Silaban. Tapi saya dari Sulawesi Tengah Pak, pengiriman. Ini ada pepatah kalau orang Batak itu pasti sukses Bu. Karena menguasai Medan. Oh dari Batak ya? Siapa? Oke. Mas Silaban itu sebenarnya hobi memang sudah nyanyi ya? Saya hobi dari kecilnya. Atau malah penyanyi? Saya kalau nyanyi sendiri itu agak kurang Pak. Tapi kalau bareng teman-teman, Tapi nggak apa-apa ya diasah terus. Siapa tahu nanti jadi the next Leodra atau si siapa yang cowok itu Bu? berkat ada coach juga, Iya. Pak Agus dan Bu Indri, kemampuan saya makin berkembang. Iya. Tentu dari coach eksternal juga, tanpa mungkin saya ikut di Suara Bayangkara, mungkin saya nggak bisa ngikutin dengan Bisa kemampuan. bertemu Iya, dengan siap. coach-coach. gitu Harus ya. berkembang karena sudah ada coach-coachnya. Iya. Siapa tahu jadi judika selanjutnya. Jadi nyanyi-nyanyi ke sana sini bisa mendapat penghasilan. Hobi yang menghasilkan kan boleh-boleh saja ya Bu. Oh ya? boleh. Dan Seperti anak saya itu hobinya menghasilkan. Dia pagi berangkat bawa gitar, sore dia pulang bawa uang sudah loh. Bukan ngamen, gitarnya dijual. Oke, pemirsa menarik banget nih obrolan kita. Ibu Temi ya, kami menanyakan. Sebenarnya dari anggota Suara Bayangkara ini, yang dites ketika mau masuk tuh apa aja nih? Mungkin nanti teman-teman anggota juga pengen nih bergabung di Suara Bayangkara. Apa aja yang dites Bu? yang dites untuk teknik kami mempercayakan kepada coach, tapi yang pesan dari kami dari official ya terkait kedisiplinan perilaku yang bersangkutan, attitude yang terutama Pak Babin, karena ya itu tadi kita ini kelompok besar dan mandiri. Dibilang mandiri, dari Suara Bayangkara itu sudah dibagi-bagi seksinya. Ada seksi sarpras yang setiap kali latihan mereka yang bertanggung jawab untuk nenteng-nenteng keyboard, untuk mengfotokopi partitur, kemudian ada menyiapkan konsumsi buat rekan-rekannya, terus kemudian seksi program di mana dia merencanakan timeline kalau kita mau mengikuti kejuaraan seperti itu, menjadwalkan pelatih eksternal kapan, pelatih internal kapan, seperti itu. Dia ibaratnya semuanya terlibat. tidak hanya penyanyi atau pemain saja, Ya. tapi dia juga sebagai ofisialnya. Officialnya. Tangan dong, luar biasa. Untuk itu kami perlu orang-orang yang sehati ya, mau kerja keras juga. Dan meskipun tugas tupoksi mereka itu ada tuntutan tersendiri. Jadi kalau latihan jam sekian mereka harus kantor dulu, mengerjakan dulu, kemudian berlatih dan seringkali kembali lagi, Pak Babin. Ke Pak Agus nih, biasanya kan sering dari kompetisi satu ke kompetisi yang lainnya juga Pak. Sudah berapa banyak event sih Pak, kalau ingat nggak Pak? Sudah banyak banget Pak ya? Selain mengikuti kompetisi, kita juga tampil ya, tapi baru di internal Polri sendiri aja dari permintaan, mungkin ada apa seperti Hugeng Award kemarin kita juga tampil. Terus Event-event besar Polri lah ya. Iya. Iya. Saya juga pernah beberapa kali tampil sih. Di mana Pak Babin? Di kontes-kontes ini juga. Di Solo. kontes-kontes lomba nyanyi gitu. Oh, iya. Tapi saya dipanggilnya paling terakhir. Kenapa? Buat musir wong ada tawuran gitu. Woi, nyanyi. Ini apa namanya? Tapi tadi bagus kok. Apa? Gabung sama tenor tadi Pak. Jadi malu. Nanti kita tes ya, beliau-beliau menyanyikan lagu yang ya nanti Pak Babin lah ya, challenge ya. Iya. Nah, kita mau nyambung lagi ke Bu Indri tadi. Tadi kan sudah disebutkan Bu, ada berapa banyak suara
boleh nggak sih Bu kita lihat beliau berdua nih Bu? Sopran apa namanya tadi? Jenis suaranya ya. Iya. Sebenarnya dalam satu tim itu Bu, 40 orang ya? Itu ada berapa jenis suara sih Bu? Yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus. Jadi tergantung range atau jangkauan suara kita masing-masing kan berbeda-beda. Ada yang bisa menjangkau ambitusnya dari nada tengah sampai atas. Nah, itu dikelompokkan dalam sopran untuk wanita dan tenor dan untuk pria seperti itu. Atau Pak Babin mungkin akan saya cek range-nya di mana Boleh. suaranya. Ayo Bu, nyanyilah Bapak Bu. Bisa. Coba Pak Babin. Nah. Tangan ada do re mi fa sol dan seterusnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus re mi fa sol. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Ya, yang naik orangnya. Keren ternyata. Boleh bergabung Pak di SB? Saya sih, yes. Coba Bu, mungkin satu, kalau 2 orang juga bisa Bu? 2 orang saja nyanyi. Oh, Please. ya. Gimana coba? Do mi sol do sol mi do. Oh gitu ya, Ya. Bu. Jadi nanti kita cek di keyboard itu kan ada jangkauan dari C, D, E, F, G, A, B, C dan seterusnya. Ya. Jadi ada klasifikasinya seperti itu, tergantung jangkauan masing-masing. Keren banget, itu tepuk tangan dulu. Salut dan ternyata nggak mudah memadukan suara yang sering kita dengar di beberapa kompetisi, beberapa kita cuma nontonnya tuh asik di kuping tuh nyaman gitu, sopan gitu ya. Iya. Kadang ternyata melalui proses yang begitu panjang, menyatukan Mungkin beberapa orang, jenis suara, karakter suara, Ibu apalagi Bu? Ya. Jadi dalam paduan suara kan melibatkan banyak orang yang mana masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Ya. Jadi dari 40 orang itu tidak boleh menjadi 40 suara, tapi menjadi satu kesatuan yang padu, yang homogen dan blending. Dan ekspresi, ini penting kayaknya. Harus ekspresi. Pasti, Iya kan? pasti. Ada yang mendelik-mendelik gitu lagunya. Betul ya kan? Itu kemarin kita latih mereka untuk melotot karena Bener kan? lagu yang dibawakan lagu dari Bali Pak Babin. Memang harus itu ya. Iya, Bener. Jangan sampai lagunya itu sedih tapi dia melotot. Nah, aneh dilihatnya ya. Jadi Betul ya? ada kriteria penilaian artistik secara keseluruhan. Jadi tidak hanya secara musikalitas atau teknik vokal, tapi juga keseluruhan performance, mulai dari ekspresi, penjiwaan, koreo dan seterusnya. Inilah ilmunya teman-teman. Jadi kalau bolehlah teman-teman juga mencuri ilmunya. Kalau orang mencuri ilmu dia akan dapat ilmu. Dia mencuri kotak amal dia dapat amal, bukan amal. Penjara gue. Nah, pemirsa, di studio juga sudah hadir beberapa anggota yang tergabung dalam Suara Bayangkara. Ini kita mau kenalan nih, ini wajah-wajahnya nih beliau nih. Mbak, siapa namanya nih? Bribda? Bribda Stefani Vergin Altara Manurung, bisa dipanggil Stefani. Nah, orang Batak juga nih. Sudah lama bergabung di Suara Bayangkara? Saya mengikuti SB ini volume ketiga. Oke. Dinasnya di SSDM juga ya? Siap, saya di SSDM. Mabes. Terus ada Mas? Nama saya Muhammad Indra Gunawan Sutrisno Putra dari Korpol Airut Barkam Polri. Oh, Polairut Polairut. juga. Hobi Kemarin, nyanyi Mbak. juga ya? Siap, Pasti bisa berenang, Mas? bisa. Iyalah, namanya Polairut itu pasti polisi perairan pasti bisa berenang. Tapi kalau polisi udara bisa terbang enggak? Terus sebelahnya ada Mas Saya Bripol Imran dari Divisi Hubungan Internasional Polri. dari Divu Pinter. Siap. Iya. Sudah lama juga Mas bergabung? Alhamdulillah sudah 3 tahun dari semenjak terbentuknya Suara Bayangkara. Di apa? Sopran biasanya. Saya di bass. Bass ya? Bass, betul. Bass tuh kayak gimana contohnya, Mas? Yuk. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, itu. Di suara rendah ya? Iya, betul sekali. Terus Ibu dari Bu Vera dari mana, Bu? Saya kebetulan dari Baris Krim Polri. Baris Krim Polri. Terus di belakang ini biar masuk ke ini apa? Ke frame. Ada Siap, saya Theodorik dari Pusdokes Polri. Pusdokes Polri. Sebelahnya. Siap, saya Reswara Dilama Sloman dari Satker SSD Mabes Polri. Oke. Terus ada Mas? Saya Agustinus Sebelas Yoga dari Korsabara Barkam Polri. Sebelah ya? Sini juga ya? Sini juga. Oke. Siap. Terus ada Mbak? Siap, izin saya Gracia Susiana Katrina Ngongo dari Satker SSDM Polri. Dari SDM Polri juga. Dan berikutnya ada Mas siapa nih? Saya Ardiles Zainal Abidin. Ardiles. Siap.
Seperti sepatu. Saya nggak ngomong loh ya. Itu adalah bapak moyang saya. Pantes, ya. Oh, iya. Terus sebelahnya ada Mas? Saya Brigadir John Ruhut Sinaga dari Baintel Kapolri. Nah, ini bukan formasinya ternyata lengkap ya Bu ya. Ada dari Satker. beberapa satker. Terus sebelahnya ada Mas Arif dari Saya dengan Bribda Arif Hartadi dari Korpol Airut Bahar Kampolri. Korpolairo. Terima kasih. Bu Rini dari mana Bu? Siap, mohon izin saya pengatur ini dari Yanma Polri. Dari Yanma. Ini tinggal dua di belakang nih. Dari mana Mas? Siap, mohon izin saya Bribtu Rofinaldo Tauruk dari Korsabara Barkam Polri. Korsabara. Terus ada? Saya Bribda Meza Brilianto dari Korsabara Barkam Polri. Ya, oke. Jadi pemirsa ternyata banyak sekali beberapa satker yang tergabung dalam Suara Bayangkara ini. Dan tentunya rekan-rekan yang ada di wilayah atau dimanapun Anda berada bisa juga bergabung di Suara Bayangkara. Caranya kalian harus follow IG-nya kemana nih, Pak Agus nih? IG-nya? Suara Bayangkara. Suara Bayangkara. YouTube-nya kan, YouTube kami juga ada. YouTube-nya juga ada? Juga ada YouTube-nya. Nah, teman-teman bisa nge-DM ke Suara Bayangkara, nanti akan dibalas. Oke, Pak Babin, habis ini mau DM ya? Silakan. Iya. Nanti juga ingin latihan aja lah sebenarnya. Boleh Pak. Biar kita kalau diundang kemana-mana kan nyanyi. Iya, gitu. betul. Bisa mendapat, bukan saweran, mendapat apa ya, biar nggak malu-maluin lah. Upgrade ya kan Pak Babin, keterampilannya di Ilmu pastinya. Ilmu. Iyalah, kita kalau kemana-mana tuh nggak mikir sawer nggak ya, Bi? Yang mikir yang undang dia. Kita kan tinggal nerima aja. Iya. Ibaratnya orang ibadah itu sholat. Iya. Beribadah ya, ibadah. Sangunya itu wudunya. Oh iya. Jadi orang kalau mau sholat nggak wudu, sholatnya nggak sah. Nggak, ini melenceng mana-mana. Baik, teman-teman. Tentunya tadi sudah disebutkan, silahkan teman-teman DM ke Instagramnya @suarabayangkara. Terus Pak Babin kepengen dengar sih Bu, boleh nggak sih penonton juga biar nggak cuma obrolan aja nih, nyanyinya mana nih? Tadi kan di depan cuma bercandaan. Nah sekarang kita mau lihat, mendengarkan Suara Bayangkara beneran nyanyi. Bisa nggak Bu saya request lagu misalnya Bu? Silakan Pak Babin. Bisa ya? Lagu Jogja Istimewa? Bisa? Belum, tapi di bahasa Inggris kan? Enggak bercanda. Jogja Istimewa bisa ya? Versi paduan suara ya. Nah, ini gimana nih? Coba dari mana mulainya? Coach. Dari coach ya? Kowe siji-sijine. Ya. Bisa? Bisa. Dua, gak. Kowe siji-sijine. Aku bangga karo kowe. Opo anane tresno ora bakal mekre. Kowe ojo sumelang, tresno ora bakal ilang. Kaki di atas. Ibarat koyo kutoku Jogja, kowe jen istimewa. Sekali lagi. Siji-sijine, aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane, tresnoku ora bakal mletre. Kowe ojo sumelang, tresnoku ora bakal ilang. Baik pemirsa, dan demikian tadi podcast kita di SSDM. Seru-seruan di Mabes Polri. Dan sukses terus untuk Suara Bayangkara. Semoga ke depan makin sukses, makin semangat berlatihnya demi mengharumkan citra Polri di bidang musik dan seni. Terima kasih, saya Pak Babin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Kowe cek istimewa. Siji